Ya wajar Malaysia makmur karena negaranya kecil, udah gitu rakyatnya sedikit. Lah Indonesia luas banget, rakyatnya banyak banget. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Sedih, Indonesia dinobatkan negara paling korup se-Asia. Transparency International menilai korupsi di Indonesia sulit diberantas. Berbahagialah kalian, wahai rakyat Malaysia, karena memiliki pemerintah atau kerajaan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Sampai 7 keturunan, mindset pemimpin kita kalau tidak diubah, peradaban, takkan bisa sukses, takkan bisa maju negara kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Terlalu viral, para sahabat, pidato Bapak Prabowo, sampai mereka tanpa sadar mereka mengatakan sebuah kata-kata yang tidak layak dikatakan oleh seorang pemimpin. Bahkan meminta untuk mendelete video yang sudah direkod tersebut, para sahabat. Ini merupakan di Indonesia yang masih dibahas tentang korupsi. Para sahabat, di Indonesia korupsi masih merajalela macam itu. Bahkan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, para sahabat, mereka memikirkan untuk kekayaan sendiri, tidak memikirkan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti halnya pemimpin-pemimpin yang ada dekat Malaysia. Bahkan ada pertanyaan di suatu podcast, apakah ekonomi Malaysia akan terjejas apabila ekonomi Indonesia mengalami penurunan macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Are you ready? Let's go. Ada Prabowo yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu, ya kan? Ini karena banyak wartawan, pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Mana sih Bapak Prabowo? Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu dulu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran
selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Nggak, beliau ini nggak salah ya. Gue yang salah. Gue yang salah. Gue yang salah. Gue nggak menginginkan kekayaan orang lain. Gue yang salah. Nggak, pengen. Dah semua. Usaha. Goblok, usaha. Masa minta kekayaan orang lain menetes ke bawah? Nggak bisa. Terus, gaji guru kenapa kecil? Gak ada duitnya. Makanya jangan pada jadi guru, kata gue teh. Salah lu pada. Jangan jadi guru. Betul. Jadi copet aja, jelas. Ada duitnya. Copet dilindungi di Terus gak ada yang Indonesia. lebih genting daripada kelaparan. Benar. Benar. Lo kalau lapar lo gak bisa ngapa-ngapain. Makanya kata gue MBG jangan cuma buat anak-anak. Semua rakyat dapat MBG. Termasuk gue nih, budak korporat nih, karyawan-karyawan gaji UMR. Datang ke rumah gue MBG. Biar gue gak kelaparan. Gue yang salah gue. Bapak mah gak salah. Bapak mah top deh, paling mantep. Bangga gue. Sedih, Indonesia dinobatkan negara paling korup se-Asia. Transparency Internasional menilai korupsi di Indonesia sulit diberantas. Atunya heehnya. Nu nyieun peraturan si eta, nu ngalanggar si eta. Pira kurek newak diri sorangannya. Jeung atuh da di Konoha mah boro-boro mah hukum pangeran ge. Teu sarieun jelema teh ku pangeran ge nya. Manta kuduna nu newak teh nu boga kewenangan atuh, nu boga kawasa. Piraku teu apal piraku kacida piraku teu apal. Tapi kalau Indonesia ni jatuh, adakah Malaysia akan be affected by kejatuhan ekonomi Indonesia? Saya rasa kita akan terjejas juga. Bagi contoh, saya ambil yang kita cakap tadi soal pekerja. Apabila recession, tak ada kerja kat sana, dia akan datang. Lebih ramai akan datang ke sini. Dan kita akan ada influx of imigran datang ke Malaysia. Lepas tu bila ada recession juga, kita pula dalam ekosistem kita juga ada barang-barangan ya. Contohnya macam memang Indonesia pengeluar sawit CPO terbesar di dunia. Tapi kalau kita teliti, kebanyakan ladang tu ada milik syarikat-syarikat Malaysia. Syarikat Malaysia, okey. Kan? Jadi bekalan tu mungkin terjejas dan sebagainya. Kalau kita tengoknya, apakah kesannya ke dalam segi ASEAN tu sendiri, dengan 780 juta, Indonesia dah 260 ke 280 juta orang. Lebih kurang 1/3 1/3. And then the size of the economy of ASEAN ni hampir-hampir 4 trillion US dollar. Jadi bila the biggest block dalam ASEAN tu dalam kemalaysiaan, pasti dia akan impact the whole system. The whole ecosystem, barang-barang yang kita import daripada Indonesia misalnya, seperti bawang, sayur-sayuran, will be affected. Bukan akan berlaku kenaikan harga. Apa kita punya ekspor pula ke Indonesia? Pada masa sama mungkin kat sana bila recession berlaku, orang tak boleh nak beli. Jadi pendapatan orang sana berkurangan. Jadi bukan dia lebih kuranglah demand untuk barangan Malaysia ke sana. Itu yang kita tengok, the whole ecosystem akan effect. Berbahagialah kalian, wahai rakyat Malaysia, karena memiliki pemerintah atau kerajaan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Di Malaysia, petrol dengan RON 95 akan dijual pada harga RM1.99. Sementara kami rakyat Indonesia harus membeli petrol dengan RON 90 saja RM2.50. Kalau RON 92 RM3.20. RON 98 RM3.50. Jelas harga petrol di Indonesia jauh lebih mahal daripada harga petrol di Malaysia. Bukan itu saja, harga pajak kendaraan bermotor di Indonesia atau cukai jalan kalau di Malaysia, road tax, itu juga jauh lebih mahal dan lebih tinggi di Indonesia daripada di Malaysia. Kalian di Malaysia kalau naik motorsikal yang 150 cc ke bawah, mungkin hanya membayar RM2 saja, iya kan? Kami di Indonesia, kalau 125 cc, 150 cc harus membayar 70 sampai RM100. Jelas lebih mahal, berkali-kali lipat. Demikian juga dengan pajak mobil, cukai jalan kereta. Di Indonesia,
pajak dengan mobil 1500 cc mencapai 1.000 ringgit lebih. Sementara kalian di Malaysia untuk kereta 1500 cc paling hanya membayar 200-an ringgit. Iya kan? Jadi jelas bahwa pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia jauh lebih peduli pada nasib rakyatnya daripada pemerintah di Indonesia. Karena secara ekonomi Malaysia lebih maju. Pendapatan rakyat Malaysia jauh lebih tinggi daripada pendapatan rakyat di Indonesia. Gaji, upah para pekerja di Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada upah minimum yang berlaku di Indonesia. Betul. Demikian juga infrastruktur jalan. Jalan di Malaysia itu mulus. Mulus Di seluruh Malaysia, bahkan sampai ke pelosok kampung. Sementara jalan-jalan di Indonesia masih banyak yang berlubang, bahkan banyak yang rusak. Kita orang Malaysia ni kan patut bersyukur banyak tau. Kita ni banyak yang tak bersyukur. Malaysia ni di antara negara di Asia Tenggara yang ada hospital pakar kanak-kanak milik kerajaan. Dan dia bukan senang. Indonesia pun tak ada. Banyak negara-negara di Asia Tenggara yang tak ada. Tak silap aku, yang ada hanyalah Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Bagi yang ada anak ramai macam aku ni kan, hospital ni sangat membantu lah. Kita boleh dapat akses kepada spesialis-spesialis, especially spesialis kanak-kanak dengan harga yang lebih murah. Kalau contoh macam aku sekarang ni pergi buat consultation dengan doktor, kalau buat satu consultation di hospital swasta mungkin menjalan je 200 ke 300 ringgit. Bersyukurlah rakyat Malaysia semua, kita ada hospital kerajaan yang sangat okey, dan kita juga ada hospital kanak-kanak yang khas untuk kanak-kanak, pakar kanak-kanak, antara the best dekat Asia Tenggara ni. Syukur kan jadi rakyat Malaysia. Alhamdulillah, aku pun bersyukur sangat dilahirkan di Malaysia dan menjadi rakyat Malaysia dan mendapat orang kata apa, facilities yang sangat baik yang disediakan oleh kerajaan Malaysia. Sebenarnya facilities ni bukan kerajaan sekarang lah, kerajaan yang dulu-dulu ni kan. Namun tak kisahlah, sama je, janji kita ada progres dan kita ada hospital pakar kanak-kanak milik kerajaan RM1. Benda ni mungkin nampak kecil kepada korang yang belum ada anak lagi kan, tapi untuk aku yang ada anak-anak, so aku sangat bersyukur dan sangat menjimatkan. So, siapa yang tak tahu lagi, kita sebenarnya dah ada hospital pakar kanak-kanak milik kerajaan yang memberikan kita akses kepada spesialis kanak-kanak dengan harga yang sangat berpatutan, murah dan servis yang sangat power. Thank you kerajaan Malaysia, tapi bukan kerajaan ni lah kan. Tak tahulah kerajaan mana, tak kisahlah, janji, terima kasih Malaysia. Ya wajar Malaysia makmur karena negaranya kecil, udah gitu rakyatnya sedikit. Lah Indonesia luas banget, rakyatnya banyak banget. Menurut aku ya, sebagai seorang manusia, ini adalah salah satu faktor kenapa Indonesia tidak maju, adalah mindset kita. Mindset kita yang kebanyakan is like pasrah. Oh, ya sudahlah, mungkin ini dah nasib, pasrah. Ya pastilah, Indonesia kan penduduknya banyak, luas, pasrah. Kita tidak berusaha, pasrah. Sampai kapanpun kalau mindset kita sudah pasrah, 7 turunan pun Indonesia tidak akan mengalami kemajuan. Kita beri contoh aja negara China. Negara China penduduknya banyak kan? Negaranya pun sangat-sangat luas. Kenapa di sana boleh maju? Sebab pemimpin dan rakyatnya bekerja sama. Pemimpin dan rakyatnya saling bahu-membahu. Dalam artian begini, apakah bapak dari suatu negara, contoh negara Cina, itu tidak ada anak-anaknya yang tidak baik dalam artian tidak ikut aturan-aturan? Ada. Tapi di sini dia disekat dengan aturan yang tegas. Korupsi hukumnya apa di sana? Hi. Ekstrim. Hello. Ya. Hai. Apa kabar? That's it. No money. Later, okay? Later. I'm coming back, okay? You understand? Baru saja bayar.
You understand? I'm coming back. Buy some food. I want to buy some food for you. Okay? Do you understand what I'm... So can you come with me to buy food? Some rice, yeah? And we're coming back to give to these people some food, okay? So he is Maharani, a local from there, from under the bridge. And she's gonna come with me to buy some food for her family and for those people there. So at least a little bit of help. Yeah, I'm not rich, but I want to help just a little bit. Yeah, it's like crazy. What I've seen there, it's just maybe the images will go. Just gonna go to buy some. I have no idea. I didn't want everybody because everybody was about to come with me, and I took this beautiful lady, and she's gonna help me to buy. Sebegitu parahkah ekonomi Miris kita? sekali Tadi ibu-ibu saya ini sebelum curhat subuh soal jam 3 kesulitan lewat, yang ya, terjadi saya di pergi Indonesia. di pasar induk Saat ini belanja. emak-emak Saya di lihat pasar mama itu rela banyak yang pungutin sayur sayuran bekas. bumbu bekas yang sudah terinjak-injak. Ya Dan saya tanya, Allah. ibu itu sudah terinjak-injak, yang masih bagus banyak di pinggiran sini, nggak apa-apa bu, bisa dicuci lagi. Dia bilang Cuci lagi, ini untuk katanya tahun para depan bisa sahabat. 3 hari 4 hari. Ya Allah, sebegitu parah kakek di negeri kita. Semoga ibu-ibu di luar sana, mama di luar sana yang suaminya mata pencariannya pas-pasan, sehat-sehat selalu ya, selalu semangat ya. Negara ini pernah menghukum Perdana Menterinya karena korupsi. Negara ini peringkat ketiga di dunia yang bersih dari korupsi. Ada juga negara yang tiap bulan punya kasus korupsi. Bahkan koruptornya bisa kabur ke negara ini dan ke negara ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya Bapak Prabowo, kata-kata yang dikeluarkan saat berpidato ini di khalayak ramai, bahkan ada banyak wartawan yang merekod sebuah pidato Bapak Prabowo, dan juga ada statement yang tidak enak dikeluarkan dari seorang kepala presiden macam itu, Bapak Presiden kita macam itu, para sahabat dekat di Indonesia ini. Bahkan mereka mengatakan andasmu macam itu. Ini kepalamu macam itu kan. Ini para sahabat. Bahkan mereka kata-kata itu mereka minta mohon untuk di-delete, untuk bekerja sama bagaimana wartawan macam itu. Tapi mungkin yang sudah live streaming macam itu, ini sudah terlanjur, banyak orang yang merekod para sahabat, akhirnya juga tersebar juga. Dan banyak investor-investor itu tak percaya kepada Indonesia. Bahkan banyak bursa-bursa saham itu merosot, turun, down ketika Bapak Prabowo selesai berpidato. Banyak para sahabat statement-statement macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Malaysia, apakah Malaysia akan efek apabila negara kita Indonesia akan terjejas ekonominya? Apakah Malaysia akan efek? Mungkin kemungkinan besar ada efeknya juga. Kebanyakan syarikat-syarikat pemilik, meskipun di Indonesia dikatakan pengeluar sawit, penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi kebanyakan syarikat-syarikat pemilik itu dari Malaysia, para sahabat, akan terjejas juga macam itu. Jadi kita nak mengkritik pemerintah ini agar mereka membenahi macam itu, bukan setakat kita benci macam itu, para sahabat. Tetapi banyak orang netizen Konoha, oknum-oknum yang benci kepada Malaysia ini mengatakan kita ini yang mengkritik terlalu berlebihan, tetapi kita mengkritik untuk kebaikan negara kita macam itu. Bahkan orang Malaysia membuat sebuah konten tentang ekonomi Indonesia, memantau pergerakan ekonomi Indonesia. Ini dikatakan sok-sokan lu jaga-jaga negara kita macam itu. Ini agar mereka itu diperbaiki, ada rasa malu macam itu. Masa tak malu? Terbesar di dunia, negara terkorup, para sahabat, terkorupsi. Itu Indonesia, negara kita. Sampai bila-bila pun, sampai 7 keturunan nak diberantas korupsi ini, kalau mindsetnya tidak dirubah, takkan habis-habis macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.